Hai mitra Gojek, kamu masih bingung dengan sistem bagi hasil di Gojek? Kita bongkar bareng yuk, biar makin ngerti apa itu komisi 20% dan biaya jasa aplikasi di Gojek. Gojek adalah platform teknologi yang mempertemukan mitra dengan customer. Teknologi kami membantu mitra untuk mendapatkan order, sekaligus memudahkan customer menemukan layanan yang mereka butuhkan. Di layanan Gojek, ada beberapa komponen biaya yang berbeda-beda. Ada yang disebut dengan tarif atau biaya perjalanan, komisi, hingga biaya jasa aplikasi. Apa sih bedanya? Mari kita simak. Yang pertama, tarif atau biaya perjalanan. Biaya perjalanan adalah tarif yang dibayarkan oleh customer yang jumlah minimum dan besaran per kilometernya merujuk pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 untuk layanan roda 4 atau Gokar dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022 untuk layanan roda 2 atau GoRide. Kedua, komisi. Dari biaya perjalanan yang dibayarkan customer, 80%-nya adalah bagian yang diterima oleh mitra. Sementara 20% lainnya adalah komisi yang diterima aplikator atas pemanfaatan platform dan layanan penunjang lainnya. Lalu ada biaya jasa aplikasi. Selain biaya perjalanan dan komisi, ada juga istilah biaya jasa aplikasi. Biaya jasa aplikasi, atau dikenal juga sebagai platform fee, adalah biaya penggunaan aplikasi Gojek yang dibayarkan oleh customer dan sama sekali tidak memotong atau mempengaruhi pendapatan mitra. Ada juga promo atau diskon. Diskon atau promo adalah salah satu strategi Gojek untuk menjaga tingginya permintaan dari customer. Semakin banyak customer yang memesan, semakin besar peluang pendapatan bagi mitra driver. Seluruh biaya diskon atau promo yang diberikan kepada customer sepenuhnya ditanggung oleh Gojek. Artinya, pendapatan mitra driver tetap dihitung dari tarif penuh sebelum diskon dan tidak terpengaruh oleh potongan harga yang diterima customer. Yuk, simak penjelasan simulasi transaksi layanan GoRide jarak jauh di aplikasi customer dan juga aplikasi driver. Dalam simulasi ini, jumlah total yang harus dibayarkan konsumen adalah sebesar Rp35.500. Biaya perjalanan yang harus dibayarkan oleh pengguna adalah sebesar Rp37.500 dengan nilai per kilometer Rp2.800. Dimulai dari 0 hingga 4 km di tarif minimal Rp11.200. Dari biaya perjalanan yang dibayarkan oleh konsumen, 80%-nya atau sebesar Rp30.000 merupakan bagian mitra pengemudi. Sementara 20%-nya atau sebesar Rp7.500 masuk ke Gojek sebagai komisi. Berikutnya, customer juga membayar biaya jasa aplikasi sebesar Rp3.000 yang masuk 100% ke aplikator sebagai biaya pemanfaatan platform dan layanan yang disediakan oleh aplikasi Gojek. Biaya ini tidak memotong atau mempengaruhi pendapatan mitra driver. Lalu, ada diskon voucher sebesar Rp5.000 yang sepenuhnya ditanggung oleh Gojek dan tidak mempengaruhi pendapatan mitra. Sehingga, jumlah total yang dibayarkan customer adalah sebesar Rp35.500. Dan terakhir, customer juga memberikan tip untuk driver sebesar Rp20.000 yang sepenuhnya diberikan kepada mitra driver. Selanjutnya, bisa kita lihat di aplikasi driver, tercermin pendapatan bersih mitra driver sekaligus tip yang didapat oleh mitra driver. Gojek senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Biaya layanan atau komisi Gojek untuk layanan penumpang roda 2 mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 1001 tertanggal 22 November 2022, di mana ada dua jenis komponen yang terdiri dari biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15% dan biaya penunjang bagi mitra, yaitu 5%. Di mana setiap kuartalnya,
Kami memberikan laporan ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan pengalokasian komisi ini digunakan untuk membiayai berbagai upaya untuk memastikan keberlangsungan tingkat order dan peluang pendapatan mitra driver. Lalu, digunakan untuk apa saja komisi yang didapat oleh aplikator? Berikut jawabannya. Pertama, promo dan diskon untuk menarik customer, supaya volume order terjaga, sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan pendapatan mitra driver. Kedua, insentif dan swadaya untuk mitra driver, sebagai tambahan penghasilan dan juga bantuan operasional mitra driver. Ketiga, asuransi perjalanan untuk mitra driver dan customer, untuk mendukung perjalanan tetap aman dan nyaman. Keempat, biaya lain yang termasuk di dalamnya, pajak, biaya pemasaran, dan lainnya. Jadi, komisi yang berlaku sekarang bukan semata-mata potongan, tapi bentuk investasi ulang dari Gojek. Promo terus Gojek berikan agar penghasilan mitra tetap terjaga, layanan kepada konsumen tetap berkualitas, dan ekosistem transportasi digital bisa terus berjalan serta berkembang di Indonesia. Selain komponen komisi, ada juga biaya jasa aplikasi yang dibayarkan oleh customer. Perlu diluruskan bahwa biaya jasa aplikasi bukanlah bagian dari komisi dan tidak dipotong dari penghasilan mitra driver. Ini adalah komponen terpisah yang dibebankan kepada customer dan lazim diberlakukan oleh berbagai platform teknologi, baik di dalam maupun luar negeri. Biaya jasa aplikasi digunakan untuk: pertama, pengembangan teknologi dan keamanan aplikasi, seperti pengembangan sistem dan fitur-fitur keselamatan, OTP, live tracking, atau tombol darurat. Kedua, operasional, call center, customer care, driver support unit, staff, kantor, sewa gedung, dan lainnya. Ketiga, kelanjutan bisnis untuk menjaga profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, agar Gojek tetap bisa mendukung jutaan mitra dalam jangka panjang. Penting untuk dicatat bahwa sekitar 80% dari total nilai transaksi bruto Gojek dikembalikan lagi ke ekosistem mitra Gojek, termasuk pembayaran langsung kepada mitra driver, mitra merchant, customer, serta investasi dalam program-program promo, insentif, operasional, dan pengembangan teknologi yang bertujuan meningkatkan peluang pendapatan mitra. Jadi, di balik komisi 20% dan biaya jasa aplikasi, ada banyak banget komponen agar customer bisa terus menikmati layanan terbaik dan mitra bisa terus bekerja dengan aman dan sejahtera.